aja ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal kaunu ibtihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsa wasururun qad tajaddad. Ada tersorot pemirsa kada kalau melihat tulisan namanya tertarik ya, maksud itu kan orang kalau melihat kitabnya ada. Jadi kalau kita sorot kitabnya, orang kalau menilik kitabnya apa kita baca katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid dharain amin. Syahdan, bermula segala mungkin yang dikekalkan Allah, yaitu 10 perkara. Segala roh manusia dan 10 perkara. Segala roh manusia dan lainnya. Ajbu jambi, tubuh segala nabi-nabi, tubuh segala nabi-nabi dan rasul-rasul, tubuh orang yang mati syahid, aras, kursi, loh mahfuz, qalab, surga, neraka. Bermula barang sesuatu yang menyalahi adat, yaitu 7 perkara. Pertama, irhas, yaitu barang yang menyalahi adat sebelum mendakwa menjadi rasul. Seperti Nabi kita dinaungi oleh awan pada suatu bepergian musafir ke negeri Syam. Kedua, mukjizat, yaitu perkara yang menyalahi adat sesudah mendakwa jadi rasul, seperti tongkat Nabiullah Musa jadi ular besar dan keluar unta di dalam batu besar, terjadi pada mukjizat Nabiullah Saleh, dan turunnya Maidah dari langit beserta air, macam-macam makanan di dalamnya, dan dapat menyembuhkan penyakit yang berat-berat dan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Ta'ala, yang terjadi pada mukjizat Nabiullah Isa alaihissalam. Dan lagi seperti belahnya bulan turun ke hadapan Nabi Muhammad SAW beserta mengucap syahadat atas membenarkan Nabi Muhammad Rasulullah, dan keluar air pada salat anak jari Nabi kita di dalam waktu yang sangat panas pada hari Hudaybiyah, sehingga dapat digunakan oleh 1.500 orang untuk keperluan berair wudhu dan air minum. Dan banyaklah lagi mukjizat Nabi kita yang tidak kita sebutkan. Ketiga, karamat, yaitu jatuhnya pada segala aulia Allah dan ulama dan salihin, yaitu seperti perjalanan yang jauh menjadi dekat, dan mudahnya berburu ikan dan binatang di daratan
menjadi jinak, mudah dipanggil dan ditangkap, dan keluar nur atau cahaya pada kuburan menurut kadar keramat masing-masing, dan seperti jadi jeri telunjuk. Pada jari telunjuk dapat jadi lampu, yaitu terjadi pada Imam Nawawi pada sewaktu mengarang kitab Kepadaman Lampu, dan seperti keluar yang sangat harum pada liang lahat Imam Sanusi dan Imam kita Syafi'i pada sewaktu dikuburkan, dan dapat terbang di udara dan berjalan di air, yaitu jatuhnya pada waliullah ta'ala, pada waliullah Syekh Muhammad Saman dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Keempat, ma'unah, yaitu jatuhnya pada mukmin yang awam yang taat bakti kepada Allah Ta'ala, yang menyalahi usahanya atau pekerjaannya pada adat orang banyak dengan mudahnya, seperti menjadi berkat dan cukup pada makanan yang sedikit dimakan oleh orang yang banyak, dan selamat sejahtera pada ketika hidup sampai matinya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala bifadlihi wa karamihi. Kelima, sihir, yaitu barang yang menyalahi adat juga tetapi jatuhnya pada orang yang jahil, fasik atau orang yang kafir, seperti memperbuat orang supaya cinta padanya dan menyakiti orang dengan melakukan ilmu sihir seperti parang maya atau pulong, dengan menyeru kepada dewa-dewa atau syaitan iblis, sehingga terhadap kepada orang yang disihir itu oleh karena daib pengetahuannya dan keyakinannya kepada Allah Ta'ala, terkadang lalu menjadi gila atau berbahaya, jadi sakit dan mudarat. Keenam, istidraj, yaitu barang yang menyalahi adat yang jatuhnya pada orang yang fasik atau kafir dengan membetuli kabul maksudnya, seperti bertambah-tambah sihatnya dan hartanya dan pangkatnya. Inilah yang dinamakan istidraj, yakni lanjuran. Ketujuh, ihanah, yaitu jatuhnya pada orang yang fasik atau kafir dengan ketiadaan membetuli maksudnya hanyalah jatuh sebaliknya, seperti jatuhnya pada Musailamah Al-Kadzab yang ia mendakwai pada orang-orang jadi nabi serta ada mempunyai mukjizat. Maka sewaktu ia meludahi sumur yang sedikit airnya dengan mengharap katanya lagi akan banyak keluar airnya, akan tetapi maksudnya kehendaknya itu tiada berhasil, maka kebetulan sumur lalu kering sama sekali dengan tiada keluar airnya, maka jatuh bertambah-tambah hinalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wal istibadata wa ihya
Rasulullahi sallallahu alaihi السلام يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا اللهم إنا نسألك الفتوح صل بعك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استغفر الله يا وسلم يا عليم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Syekhul Mu'allif Syekh Abdurrahman bin Muhammad Ali rahimahullahu ta'ala wa daman nafa'a bi ulumihi wa ulumina fid dharain amin. Syahdan, bermula segala mungkin yang dikekalkan oleh Allah, yaitu 10 perkara. Pertama, segala ruh manusia dan lainnya. Jadi ruh itu dikekalkan. Yang kedua, azbuz zambi, itu sulbi, letaknya di pantat. Ini yang tumbuh jadi manusia, azbuz zambi ini. Yang ketiga, tubuh segala nabi-nabi dan rasul, itu dikekalkan juga oleh Allah. Mungkin yang dikekalkan. Yang keempat, tubuh orang yang mati syahid. Yang kelima, arash. Yang keenam, kursi. Yang ketujuh, lauhul mahfuz. Yang kedelapan, qalam. Yang kesembilan, surga. Dan yang kesepuluh, neraka. Bermula barang sesuatu yang menyalahi adat, yaitu 7 perkara. Pertama, irhas, yaitu barang yang menyalahi adat sebelum mendakwa jadi rasul. Seperti Nabi kita dinaungi oleh awan pada suatu waktu bepergian musafir ke negeri Syam. Nah, jadi Rasulullah itu dinaungi awan. Pada hari panas kada kepanasan. Kedua, mukjizat, yaitu perkara yang menyalahi adat sesudah mendakwa jadi rasul, seperti tongkat Nabiullah Musa menjadi ular besar dan keluar unta di dalam batu. Besar terjadi pada mukjizat Nabiullah Saleh, dan turunnya Maidah dari langit beserta macam-macam makanan di dalamnya, dan dapat menyembuhkan penyakit yang berat-berat dan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Ta'ala, yang terjadi pada mukjizat Nabiullah Isa alaihi salam. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Dan lagi seperti belahnya bulan turun ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta mengucap syahadat atas membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluar air pada sasalat anak jari Nabi kita di dalam waktu yang sangat panas pada hari Hudaybiyah, sehingga dapat digunakan oleh 1.500 orang untuk keperluan berudu dan minum, dan banyaklah lagi mukjizat Nabi kita yang tidak kita sebutkan. Ketiga, karamah, yaitu jatuhnya. Nah, ini karamah lah. Jatuhnya pada segala aulia Allah, pada kekasih-kekasih Allah dan ulama dan salihin, yaitu seperti perjalanan yang jauh menjadi dekat, dan mudahnya berburu ikan dan binatang, daratan menjadi jinak,
mudah dipanggil dan ditangkap. Dan keluar nur cahaya, pulanglah. Dan keluar nur atau cahaya pada kuburan. Apa nih? Pada kuburan menurut kadar karamatnya masing-masing. Dan seperti jadi telunjuk dapat menjadi lampu, yaitu terjadi pada Imam Nawawi pada sewaktu mengarang kitab kepadaman lampu. Dan seperti keluar yang sangat harum pada liang lahat Imam Sanusi dan Imam kita Syafi'i pada sewaktu dikuburkan. Dan waktu dan dapat terbang di udara dan berjalan di air, yaitu jatuh pada aulia Allah Syekh Muhammad Saman dan Syekh Abdul Qadir Az-Jilani rahimahullahu ta'ala. Keempat ma'unah lah, berapa tadi Mat? Ya, ma'unah lah. Ma'unah yaitu jatuhnya pada mukmin yang awam yang taat bakti kepada Allah Ta'ala yang menyalahi usahanya atau pekerjaannya pada adat orang banyak dengan mudahnya, seperti menjadi berkah dan cukup pada makanan yang sedikit dimakan oleh orang banyak, dan selamat sejahtera pada ketika hidupnya sampai matinya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala bifadlihi wa karamih. Kalimat sihir yaitu barang yang menyalahi adat. Nah ini sihir lah. Sihir ini menyalahi adat juga. Tetapi jatuhnya pada orang yang jahil, fasik, atau orang yang kafir, seperti memperbuat orang supaya jatuh padanya atau menyakiti, supaya cinta padanya atau menyakiti orang-orang dengan melakukan ilmu sihir seperti parang maya atau pulung, dengan menyuruh kepada dewa-dewa atau setan iblis sehingga terhadap kepada orang yang disihir itu oleh karena dhaif pengetahuannya dan keyakinannya kepada Allah, terkadang lalu menjadi gila atau berbahaya, jadi sakit dan mudarat. Nah ini sihir lah. Adapun yang keenam yaitu istidraj. Nah istidraj yaitu barang yang menyalahi adat yang jatuh pada orang yang fasik atau kafir dengan membetuli qabul maksudnya, seperti bertambah-tambah sehat dan hartanya atau pangkatnya. Inilah yang dinamai istidraj, yakni lanjuran. Adapun yang ketujuh ihanah yaitu jatuhnya pada orang yang fasik atau kafir dengan ketiadaan membetuli maksudnya, hanyalah jatuh sebaliknya, seperti jatuhnya pada Musailamatul Kazzab yang ia mendakwa pada orang-orang jadi nabi serta ada mempunyai mukjizat. Maka sewaktu ia meludahi sumur yang sedikit airnya dengan mengharap-harap katanya lagi akan banyak keluar airnya, akan tetapi maksud kehendaknya itu tiada berhasil, maka kebetulan sumur selalu kering sama sekali dengan tiada keluar airnya. Ini orang hendak mengaku nabi meludahi sumur nang karing, bertambah karing. Siapa? Yaitu Musailamatul Kazzab. Nah, maka jatuhlah bertambah hinalah dirinya kesudahannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah jadi cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas segala perhatian, dan kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah subscribe, yang sudah men-support channel ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diampuni dari dosa-dosa dan kesalahan seumur hidup, zahir batin seumur hidup, dan dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, dan apa-apa yang kita hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diselamatkan dunia hingga akhirat. Amin. Allahumma amin. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.